Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 21 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Untuk Tribuners tentunya kita mulai dengan berita pertama. Soal bendungan 2 triliun rupiah Kejati Maluku dituding kong kali kong dengan Bupati Ramli Umasugi. Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Buru menuding Kejaksaan Tinggi Maluku sengaja tidak menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran proyek Bendungan Wayapo dan reklamasi Pantai Merah Putih di Kabupaten Buru. Tudingan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kejati Maluku pada Kamis 21 Oktober 2021. Menurut Koordinator Aksi Miki, tidak ditindaklanjutinya laporan dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Bupati Buru Ramli Umasugi mensinyalir adanya kerjasama antara pihak Kejati dengan Bupati. Terlebih, aksi serupa telah digelar 3 kali dalam beberapa bulan terakhir. Dia pun mengancam akan menggelar aksi demonstrasi dengan massa yang lebih besar jika Kejati masih diam dengan persoalan tersebut. Aksi unjuk rasa kali ketiga ini masih dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak Kejati periksa Ramli Umasugi terkait mega proyek senilai 2 triliun rupiah itu. Juga termasuk proyek reklamasi Pantai Merah Putih dengan nilai 4,9 miliar rupiah dari APBN 2015. Menurutnya, pengerjaan bendungan hanya menghabiskan anggaran sebesar 210 miliar rupiah dari total triliunan anggaran yang digelontorkan. 3 kali kami turun di hadapan gedung Kejaksaan Tinggi Maluku, tetapi Bapak Kejaksaan Tinggi Maluku masih saja mendiamkan problematika yang kemudian hari ini atau yang kemudian pada tahun 2015 sampai pada tahun 2021 ini Bendungan Wayapo dan reklamasi Pantai Merah Putih masih saja belum diusut tuntas. Anggaran ini yang kemudian oleh Bapak Ramli Umasugi atau Kati Ramli Umasugi yang hari ini sudah terindikasi dugaan korupsi atau dugaan kong kali kong bersama Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Bupati Buru Ramli Umasugi. Maka hari ini dengan tegas korupsi ini sangat membutuhkan masalah betul. Tapi segala segitiga ini kira-kira ada apa? Ratusan tanaman kayu putih di Namlea, Pulau Buru dilahap si jago merah. Perkebunan tanaman kayu putih di Jalan Jaksa Agung Soprapto, Kabupaten Buru dilahap si jago merah pada Kamis 21 Oktober 2021 siang. Akibat kejadian itu, ratusan tanaman penghasil minyak kayu putih ludes terbakar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun menurut pemilik lahan Toto, kebakaran kerap terjadi saat musim panas. Dia menerangkan kebakaran terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Upaya pemadaman dilakukan warga namun tidak efektif memadamkan kobaran api. Baru pukul 13.19 waktu Indonesia Timur, 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba dan langsung memadamkan api. Tidak butuh waktu lama, kurang dari 30 menit kobaran api dijinakan. Toto mengaku tidak ada kerugian lain selain ratusan tanaman yang ludes itu. Dia pun belum dapat menghitung berapa besar kerugian yang diterima. Tadi kebakaran ini terjadi, ketong juga saya tahu sumber apinya dari mana, tapi biasanya kebakaran ini rutin terjadi di musim panas. Nah, di wilayah ini karena memang wilayah ini kita tidak bisa babat karena memang penghidupan orang juga sebagian besar di lahan ini. Makanya setelah selesai terbakar tumbuh lagi, nanti tunggu lagi musim panas harus hati-hati karena pasti terbakar lagi. Itu sekitar jam berapa tadi Pak Tadi kebakaran? sekitar pas jam 1:30 mau beta mau salat duhur sih, tapi tiba-tiba istri panggil ada api, lalu beta coba untuk mengamankan pohon yang tinggi-tinggi kita tebang supaya jangan apinya tambah menjalar.
Dari Kabupaten Buru kita ke Kota Ambon Tribuners, lebih ketat seleksi Sekota Ambon masuk tahap kompetensi teknis. Seleksi Sekretaris Kota Ambon kini telah memasuki tahap seleksi kompetensi teknis oleh Panitia Seleksi atau Pansel. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Beni Selano mengatakan, seleksi kali ini lebih diperketat oleh Pansel berbeda dengan periode sebelumnya. Pengetatan seleksi dilakukan guna mendapatkan sekot yang disiplin, berintegritas, bertanggung jawab, dan berdedikasi terhadap Kota Ambon. Selesai tahapan oleh Pansel, Selano menyebutkan tes itu akan menjadi tahapan terakhir sebelum diberikan 3 nama ke Wali Kota Ambon Richard Lohana PSI. Sebelum itu, Sabtu 23 Oktober 2021 mendatang akan dilakukan presentasi oleh ke-6 peserta tersebut. Untuk diketahui, seleksi Sekota Ambon digelar secara terbuka untuk mengganti Angela Tuheru yang akan mengakhiri masa jabatan pada Desember 2021 mendatang. Ke-6 peserta yang tengah bertanding itu yakni Kepala Bapeda Litbang Enrico Matita Putih, Kepala Inspektorat Jopi Selano, Asisten 2 Fahmi Salatalohi, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon Joy Andrians, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Samuel Huai dan pejabat pemerintah Provinsi NTT Agus Riri Masih. Untuk Pansel bekerja dan Pansel bekerja luar biasa. Artinya sepanjang saya melaksanakannya sudah kurang lebih 5 kali. Seleksi kali ini sangat ketat, ya, sangat ketat dengan mekanisme, sangat ketat dengan pengawasan, dan sangat ketat dengan penilaian. Nah, oleh karena itu harapan kita semua ya, semua sekot yang akan datang ini adalah seseorang yang memang mempunyai kredibilitas, mempunyai tanggung jawab, mempunyai dedikasi terhadap kota ini. Sejauh ini dia punya seleksi tahap apa, Pak? Sekarang sudah menuju masih dalam tahap awal untuk Pansel. Nah, kemarin kan sudah tahap pertama, tahap kedua oleh asesor, dan hari ini adalah tahap awal untuk Pansel. Nanti hari Sabtu, teman-teman wartawan pun bisa ikut. Boleh. Kita akan siarkan secara live presentasi masing-masing calon sekot di hadapan 7 Pansel, yang nantinya moderator adalah sekretaris kota. Ya, oleh karena itu nanti hari Sabtu jam 8 pagi kita mulai. Silakan bagi mereka yang mau ikut, teman-teman wartawan mau liput, silakan. Keinginan Pak Wali agar seorang sekot yang nanti jadi itu adalah benar-benar sekot. Ya, benar-benar dia memiliki tanggung jawab, memiliki dedikasi loyalitas terhadap pekerjaan sebagai seorang sekot maupun sebagai orang yang bertanggung jawab secara administrasi pada pemerintah kota. Karena beliau sekot nanti itu kan kepala kantor, ya. Oleh karena itu paling tidak menguasai seluruh tanggung jawab pekerjaan dari seluruh PD maupun seluruh perintah dan kebijakan kerja yang disampaikan oleh kota maupun wakil kota. Warga menyayangkan kondisi Stadion Mandala Remaja Ambon yang tak terurus. Kondisi Stadion Mandala Remaja Jalan Pemuda Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semakin tak terurus. Pantauan tribunambon.com pada Kamis 21 Oktober 2021 pagi, sampah berserakan mulai dari halaman depan lapangan hingga di dalam area lapangan. Tempat sampah sementara pun tak terlihat. Selain itu, tribun yang mengelilingi lapangan juga berlumut, ditumbuhi rerumputan dan beberapa bagian anak tangga rusak. Bagian dinding tembok yang mengitari stadion juga runtuh, sehingga siapa saja bisa melewatinya tanpa perlu ke gerbang utama. Tidak hanya itu, Tribuners, 4 tiang penerangan untuk pencahayaan setinggi lebih dari 10 meter dan lebar 3 meter itu telah berkarat dan dapat membahayakan warga yang beraktivitas di dalam stadion. Juga terdapat sebuah lubang berukuran besar di arena lari. Posisi lubang pun tertutupi rerumputan sehingga rawan terperosok pada lubang dengan kedalaman hingga lebih dari 1 meter itu. Salah satu pengunjung stadion antri berusia 25 tahun mengatakan dia menyayangkan kondisi stadion milik pemerintah tersebut. Terlebih merupakan satu-satunya stadion olahraga di Provinsi Maluku yang kerap dipergunakan atlet maupun warga untuk berolahraga. Dia berharap pemerintah dapat kembali memperhatikan kondisi stadion yang pernah berjaya dulu itu. Serta warga yang datang pun ikut merawat dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners hadiri pelantikan adat Raja Negeri Soahuku. Harapan Bupati Abua seperti berikut ini. Bupati Maluku Tengah, Tua Sikal Abua menghadiri pengukuhan Raja Adat Negeri Soahuku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 21 Oktober 2021. Pengukuhan dan pelantikan Salmon Tamaila sebagai Upulatu Ina Lilipori melalui serangkaian prosesi adat dan berlangsung di Baileo Negeri Soahuku. Salmon sebelumnya telah dilantik Bupati Maluku Tengah sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Soahuku bersama 15 KPN lainnya di Baileo Insinyur Soekarno Pandopo Bupati pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu. Namun untuk mendapatkan gelar raja sesuai peraturan daerah nomor 1 tahun 2006 tentang negeri, maka proses pengukuhan secara adat perlu dilakukan. Bupati dalam sambutannya mengatakan pengukuhan adat merupakan wujud nyata pelestarian tatanan budaya dalam melahirkan figur seorang pemimpin di negeri Soahuku, sekaligus meneguhkan eksistensi negeri tersebut sebagai salah satu negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah. Bupati 2 periode itu berharap ada kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengukuhan raja secara adat. Terutama diharapkan warisan adat dalam pemerintahan lokal seperti yang digelar saat ini dapat dipelihara secara turun-temurun yang nantinya dapat berfungsi merawat identitas adat dan sosial budaya di negeri raja-raja ini. Selain itu, Tribuners, warisan adat juga diharapkan dapat melahirkan anak-anak negeri yang memahami dan menghargai sejarah asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup dan diakui oleh negara. Tua Sikal juga mengingatkan raja agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Siap. 2. Sudah siapkah saudara memimpin negeri Lilipori Kalapesi dengan menyatukan semua unsur masyarakat yang ada di negeri Lilipori Kalapesi? Siap. Terima kasih. Kita dulu. Ale Pasapio. Hari ini dan besok. Bro. Akhirnya tumpukan sampah di Batu Boi dibersihkan DLHP Buru. Tumpukan sampah dan sisa pembakaran di tempat pembuangan sementara atau TPS kawasan Desa Batu Boi, Kabupaten Buru akhirnya dibersihkan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas DLHP Aji Hentihu menyikapi keluhan warga akan keberadaan tumpukan sampah yang mengganggu kenyamanan warga. Hentihu menjelaskan tumpukan sampah cukup banyak sehingga pembersihannya menggunakan alat berat. Dia melanjutkan pengendara maupun pengguna jalan yang melintas kawasan tersebut sudah tidak akan terganggu lagi dengan tampak sampah, bau hingga asap dari hasil pembakaran sampah. Diberitakan sebelumnya Tribuners, sampah yang dibuang di TPS Desa Batu Boi, Kabupaten Buru sangat mengganggu kenyamanan warga yang melintas di kawasan tersebut. Tumpukan sampah meluber hingga ke bibir jalan, bau menyengat juga menyebar kemana-mana. Selain itu, pengendara juga mengeluhkan asap dari hasil pembakaran sampah yang terkadang mengepul hingga mengganggu jarak pandang. Miris Pondok Bersalin Desa Namlea ke Pulau Buru tak terurus dipenuhi rumput liar. Kondisi gedung Pondok Bersalin Desa atau Polindes Teratai yang berada di Kompleks Pilar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru memprihatinkan. Gedung untuk membantu masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak itu tampak tidak terawat. Pantauan tribunambon.com di lokasi kondisi gedung tersebut sudah usang. Diduga bangunan tersebut sudah lama tidak difungsikan, pasalnya ada beberapa kaca jendela pecah hingga ditumbuhi rumput liar. Sekretaris Desa Namlea Saleh Hentihu mengatakan meskipun gedungnya terlihat terbengkalai namun masih difungsikan hingga saat ini. Dia mengklaim gedung selalu ditepati bidan desa namun kegiatan banyak difokuskan di lapangan
sehingga terlihat selalu kosong. Dia menyebutkan kegiatan Polindes tetap berjalan dengan baik meskipun kondisi gedungnya seperti demikian. Alasan kondisi gedung Polindes tak terurus lantaran tak ada biaya perawatan. Anggaran dan dana desa, kata dia, juga tidak bisa digunakan karena terbatas. Itu dilaksanakan kegiatan posyandu oleh kadep posyandu yang menempati wilayah Pilar, dan setiap hari juga ada kegiatan bidan desa yang menempati Polindes tersebut. Namun mereka itu kebanyakan di lapangan, jadi kadang-kadang sehingga dalam seminggu itu tidak terlihat aktivitas, tapi mereka kebanyakan untuk mendatangi. Jadi mereka itu buka kadang-kadang juga sekali seminggu, itu 1-2 kali. Kadang-kadang mereka di lapangan. Fasilitas semua kita berikan semua kepada mereka untuk bidan desa. Tapi kalau kegiatan rutinitas bulanan itu, kegiatan Polindes itu berjalan setiap tanggal 4, bukan tanggal 14, tanggal 4 bulan berjalan itu kegiatan posyandu jalan di fasilitas itu. Untuk biaya perawatan itu Polindes? Untuk biaya perawatan untuk sementara katong dari desa belum menganggarkan karena anggaran desa memang terbatas. Semua diarahkan ke kegiatan COVID. Baik, Tribuners, berita tadi